Halo semuanya, kembali lagi di channel Fan Febiano, yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan nggak tahu mau ngapain. Oke, kali ini Mimin balik lagi untuk nemenin hari gabut kalian dengan membawakan film Grave of the Fireflies, yang mungkin udah banyak orang tahu dengan film ini. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Mimin mau ngebahas film ini untuk kalian. Jadi, film ini bercerita tentang seorang adik kakak yang bertahan hidup selama Perang Dunia Kedua terjadi. Film ini juga diangkat berdasarkan kisah nyata dari Akiyuki Nosaka. Saat itu, Akiyuki Nosaka tinggal di Kobe, salah satu kota kecil di Jepang, saat ia masih kecil. Karena adanya perang, ayah angkatnya terbunuh, dan kedua saudara perempuannya meninggal akibat kekurangan gizi. Sejak saat itu, Akiyuki Nosaka selalu merasa bersalah sepanjang hidupnya. Dan cerita Grave of the Fireflies ini ditulis sebagai permohonan maaf Nosaka kepada adik perempuannya. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, dukung Mimin dengan cara subscribe dan like-nya ya, supaya channel Mimin makin berkembang dan selalu semangat bikin video untuk kalian. Film ini berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1945, yang dimana terdapat seorang kakak adik yang bernama Seita dan Setsuko. Seita dan Setsuko terlahir dari keluarga yang bisa dibilang dari keluarga yang mampu saat itu. Namun karena adanya perang dunia, mengharuskan mereka berdua untuk menguburkan beberapa makanannya supaya bisa menjadi simpenan agar di suatu saat mereka tidak punya makanan lagi. Saat itu, Ibu Seita dan Setsuko menyuruh mereka berdua untuk pergi ke gedung sekolah karena di sana terdapat pengungsian dan mereka akan bertemu di sana. Namun, saat mereka sedang berjalan menuju keluar rumah, serangan udara pun telah menerjunkan beberapa bom ke arah mereka berdua, termasuk rumah mereka. Seta yang melihat kejadian tersebut bergegas masuk kembali ke rumahnya untuk menghindari hujan bom tersebut. Lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi serangan udara terus menghujani mereka dengan bom, yang membuat mereka harus mencari tempat perlindungan sebelum datang ke pengungsian. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah gorong-gorong untuk berlindung sementara di sana. Setelah mereka rasa sudah aman, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, mereka melihat sekitaran mereka yang tadinya adalah rumah, sekarang sudah menjadi rata dengan tanah. Sampai pada akhirnya, mereka pun sampai di tempat pengungsian, yang dimana saat mereka berdua sedang mengantri untuk masuk ke dalam pengungsian tersebut, salah seorang wanita pun menghampirinya dan mengatakan bahwa Ibu Saita sedang sekarat akibat serangan bom tersebut. Mendengar kejadian itu, Saita bergegas untuk melihat keberadaan ibunya. Benar saja, ibunya sudah terbaling lemas dengan dibalut perban akibat luka bakar bom tersebut. Terlebih lagi, Ibu Seita mempunyai penyakit jantung. Ibu Seita akan dibawa ke rumah sakit Kaisei jika rumah sakit itu belum hancur. Setelah melihat keadaan ibunya, Seita pun kembali melihat Setsuko sang adik. Namun ketika kembali, Setsuko mengatakan kepada Seita bahwa ia ingin melihat ibunya. Lalu karena Seita tidak ingin adiknya tahu bahwa sang ibu sedang terluka parah, pada akhirnya dia pun mengatakan bahwa ibunya sedang berada di rumah sakit dan dirawat. Seita pun mencoba menghibur adiknya dengan cara akrobatik agar dia tidak sedih lagi. Keesokan harinya, ibunya pun meninggal karena luka yang begitu parah dan mengharuskan pemerintah untuk membuang jenazah ibunya bersama dengan korban-korban yang sudah tidak bernyawa untuk dikremasi dalam satu lubang yang sama. Karena mereka berdua sudah tidak mempunyai rumah, pada akhirnya mereka pun ikut dengan bibinya. Memang di awal terlihat bibinya begitu baik dan sangat perhatian ke mereka, namun lama-lama bibinya mulai tidak suka terhadap mereka karena bibinya menganggap Seta adalah orang yang pemalas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada satu kejadian yang dimana bibi itu mengatakan kepada Seta untuk menjual baju kimono milik ibunya saja dan menukar uangnya menjadi beras. Namun Setsuko tidak terima dan menangis karena hal itu. Keesokan harinya, Seta mengajak Setsuko untuk bermain-main di pantai. Mereka pun bersenang-senang di sana dengan tujuan untuk Setsuko agar terlihat tidak sedih dan menanyakan tentang ibunya lagi. Namun selesai bersenang-senang, Setsuko yang sedang mengejar kepiting melihat mayat yang tertutup jerami, dan Seta mengatakan untuk tidak melihat hal itu. Di perjalanan pulang, mereka berdua melihat warga yang kedatangan seorang ibunya yang baru saja kembali ke rumahnya dari pengungsian.
Akibat hal itu, mereka berdua menjadi teringat oleh sang ibu. Di saat mereka sedang makan, Seta mengatakan untuk menyisakan nasi kepal untuk dimakan pada siang hari. Namun, bibi mereka mengatakan bahwa mereka tidak pantas dapat makan siang karena Seta adalah orang yang pemalas. Fun fact, sebenarnya beras yang mereka makan adalah beras milik Seta dan Setsuko. Karena seperti yang Mimin bilang tadi di awal, bahwa bibi itu menyuruh Seta untuk menjual baju kimono milik ibunya untuk dibelikan sebuah beras. Namun tiba-tiba bibi itu berkata seperti itu dan membuat mereka kecewa. Bibinya juga mengatakan bahwa jika memang mereka tidak terima dengan keputusan itu, mereka harus memasak sendiri-sendiri. Karena hal itu, Seta pun mengambil tabungan 7.000 yen milik ibunya di bank. Dan mereka pun membeli makanan dan peralatan untuk mereka masak sendiri di rumah nantinya. Dan pada malam harinya, Seta pun memasak untuk mereka berdua nikmati nantinya. Keesokan harinya, Seta sedang mengambil jatah beras untuk mereka. Dan saat setelah mereka sampai di rumah, Seta pun mencoba membuat minuman dari sisa permen Setsuko. Setsuko pun terlihat senang dengan hal tersebut. Pada malam hari tiba, saat mereka sedang tidur, Setsuko belakangan ini sering menangis karena merindukan sang ibu. Karena hal tersebut dan membuat berisik, bibinya pun selalu mengatakan bahwa keluarganya bekerja untuk negara dan dia tidak mau suami dan anaknya terbangun karena tangisan Setsuko. Karena hal tersebut, membuat Seta dan Setsuko tidak menyukai tinggal bersama bibinya lagi, dan membuat keputusan untuk tinggal di dalam goa. Setsuko yang mendengar hal itu pun sangat setuju dengan keputusan sang kakak. Seta mengatakan bahwa goa ini cukup kokoh dan luas untuk mereka tinggali, dan Seta pun mengambil barang-barang miliknya untuk membawa ke goa tersebut. Tapi akibat keputusannya tersebut, membuat mereka berdua sengsara yang dimana mereka sering memakan makanan yang kurang bergizi. Saat pagi mulai tiba, terlihat Setsuko yang sedang menguburkan mayat dari kunang-kunang. Seta yang melihat hal tersebut pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Setsuko. Seta pun kaget karena Setsuko mengatakan bahwa dia sedang membuat kuburan seperti sang ibu. Ternyata Setsuko tahu dari sang bibi yang memberi tahunya. Karena hal tersebut, Seta pun menjadi teringat dengan ibunya dan menangis. Keesokan harinya, mereka berdua menemui petani dekat dengan tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk meminta sedikit makanan untuk mereka. Namun petani itu mengatakan bahwa untuk saat ini dia tidak bisa menjual ataupun menukar berasnya. Dan dia juga mengatakan lebih baik kembali ke rumah bibinya. Namun tentu saja Seta pun menolak saran dari petani tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja pesawat tempur menembaki ke arah mereka berdua. Bersyukur dengan sigap, Seta langsung menghindar. Akibat dari kejadian itu, dia pun menemukan kebun tomat yang akhirnya mereka bawa pulang untuk dimakan. Malam harinya, Seta mencoba untuk mencuri makanan untuk sang adik. Namun naas, aksinya diketahui oleh pemilik kebun dan dicoba dibawa ke polisi. Setsuko yang mengetahui sang kakak dibawa oleh orang asing pun mengikuti sang kakak pergi. Setelah sampai di kantor polisi, di sini sudah terlihat bahwa Seta menjadi korban kekerasan akibat ia mencuri makanan di kebun itu. Karena merasa kasihan, polisi tersebut membebaskan Seta. Seta pun kembali ke rumah. Namun, saat beberapa langkah keluar dari kantor polisi tersebut, Setsuko sudah menunggunya dan melihat sang kakak sudah babak belur dihajar pemilik kebun tersebut. Melihat hal itu, Setsuko langsung memeluk sang kakak. Keesokan paginya, yang dimana tentara itu pun mencoba untuk mengebom daerah itu lagi. Namun di saat orang lain pergi mencari perlindungan, hanya Seta lah yang nekat masuk ke dalam rumah yang sedang dibom oleh tentara tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga dari warga tersebut yang nantinya akan dia jual. Ketika dia kembali ke rumah, dia pun membawakan ubi dan nasi untuk Setsuko. Namun Setsuko sedang terbaring lemas akibat sakit yang dideritanya. Malam harinya, Seta pun melakukan hal yang sama dengan nekat kembali ke rumah warga yang sedang dihujani oleh bom untuk mengambil beberapa barang berharga dan dijual. Keesokan paginya, Seta pergi untuk menukarkan barang-barang yang sudah ia ambil untuk menukarkannya menjadi sebuah beras. Namun hasilnya hanya sia-sia, dia mencuri barang yang tidak ada harganya sama sekali. Lalu, dia pun kembali ke rumah dengan keadaan tangan kosong. Namun saat kembali, dia melihat Setsuko sedang terbaring lemas di taman dekat dengan rumah mereka. Melihat hal tersebut, Seta langsung bergegas pergi ke dokter dengan berharap agar sang adik bisa sembuh. Namun, dokter mengatakan bahwa Setsuko diare karena ia butuh makan makanan yang bergizi. Seta yang mendengar hal itu, mengatakan kepada dokter untuk memberikan obat pada adiknya.
Namun, lagi-lagi, dokter itu mengatakan bahwa obat tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan hanyalah makanan yang bergizi. Seta yang muak dengan jawaban dokter itu mengatakan dari mana makanan bergizi yang harus ia dapatkan dengan cukup keras. Setelah kejadian tersebut, Seita akan menarik uang kembali dari bank untuk membelikan sang adik makanan yang bergizi. Namun saat berada di bank, ia mendengar perkataan orang-orang sekitar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat, karena semua tentara Jepang terbunuh akibat perang tersebut, yang artinya ayah Seita juga meninggal. Karena ayah Seita adalah prajurit angkatan laut, namun gugur saat Perang Dunia Kedua terjadi. Mendengar hal itu, Seita pun sangat terpukul. Namun ia tetap kembali untuk menemui Setsuko. Karena satu-satunya yang masih tersisa hanyalah Setsuko atau sang adik. Saat ia kembali ke rumah, Setsuko sedang terbaring lemas dan Seita pun mencoba memberikannya sepotong semangka untuk sang adik. Namun ternyata, Setsuko sedang mengemut kelereng yang ia kira itu adalah permen buah. Namun itu adalah menjadi hari terakhir Seita dengan sang adik. Karena setelah Setsuko memakan buah, Setsuko tertidur dan tidak bangun lagi untuk selamanya. Di scene akhir diperlihatkan orang-orang Jepang sudah bisa hidup dengan aman dan kembali ke rumahnya tanpa harus takut dengan peperangan terjadi lagi. Dan kita juga diperlihatkan Seta sedang mengkremasi mayat dari sang adik. Dan film pun selesai. Jadi gimana filmnya? Cukup sedih kan ya? Dimulai dari kehilangan sang ibu, disusul dengan sang ayah, dan yang membuat Mimin sedih sih pas lihat adiknya meninggal ya. Sebenarnya kalau emang dari awal bibinya nggak kayak gitu ke mereka sih, mereka juga masih betah kali ya tinggal di sana. Dan yang pasti Setsuko masih hidup. Cuma ya udahlah ya, kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini harus lebih banyak bersyukur. Jujur waktu Mimin nonton ini, pertama kali juga ngebuat Mimin meneteskan air kencing. Maksudnya air mata gitu. Ya udah, mungkin itu aja dari Mimin. Semoga menghibur untuk kalian. Thank you banget yang udah nonton. Dan jangan lupa stay safe dimanapun kalian berada. Bye-bye.